Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai viral marketing, viral marketing. Kata-kata viral itu sudah menjadi kata-kata yang biasa kita sebutkan sehari-hari. Misalnya mereka penggemar atau pelaku media sosial setiap kali habis selfie, setiap kali habis ngambil foto di suatu tempat dengan teman-temannya langsung bilang, "Ayo viralkan," ya. Setiap kali ada acara mau buat suatu program, semua mengatakan, "Ayo kita viralkan." Sudah menjadi kata-kata yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Viral artinya adalah kita sebarluaskan, kita buat konten ini menjadi menular kemana-mana ya dengan kecepatan yang luar biasa. Nah, kita tahu bahwa itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari manfaat yang bisa kita peroleh dari media sosial. Oleh karena itu, marilah kita bicara mengenai pendahuluan mengenai viral marketing. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari berbagai studi, terutama yang dilakukan oleh seorang social manager bernama Philip Stur, virality ya, itu sangat tergantung dari originalitas, keaslian, keunikan dari suatu pesan. Pesan itu bisa berupa teks, bisa pesannya dalam berupa gambar, bisa dalam berupa cuplikan video, atau bahkan dengan kata-kata yang direkam dalam bentuk audio. Nah, biasanya orang kalau memviralkan sesuatu itu kalau dia lihat bahwa ada suatu pesan yang sifatnya otentik, yang sifatnya original, asli, belum ada duanya, belum pernah didengar oleh dia sebelumnya. Nah, biasanya kalau kita lihat dari peristiwa sebelumnya, yang membuat sesuatu viral itu kalau ada berita, pesan, gambar, audio, video, yang membuat begitu kita lihat sebentar langsung kita tertawa. Atau kita merasa tergerak, kita merasa ingin menolong seseorang, kita merasa ingin segera orang lain tahu apa yang kita rasakan. Kadang-kadang juga yang membuat kita sedih, membuat kita emosi, itu langsung kita sampaikan atau viralkan ke sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, atau orang lain yang kita kenal. Nah, oleh karena itulah maka originalitas merupakan kunci utama dari sebuah pesan yang menjadi sesuatu yang viral. Nah, viral marketing sendiri dalam ilmu marketing itu sering dikatakan sebagai sebuah metode ya, sebuah metode untuk membuat orang-orang itu atau manusia pengguna sosial media secara cepat menyebarkan sebuah berita, menyebarkan pesan atau message. Jadi viral marketing dianggap sebagai sebuah metode ya di mana kita menggantungkan diri kepada manusia dalam sosial media yang ingin menyebarkan berita secepat mungkin. Nah, dulu merupakan sebuah fenomena, sekarang sudah menjadi metode marketing tersendiri, terutama setelah ditemukannya sosial media seperti YouTube, ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat bagaimana viral marketing ini bekerja, itu ya seperti virus ya. Mulai dari satu orang, ya, mulai satu orang yang membuat pesan itu, kemudian dia kirimkan ke dua temannya mungkin. Nah, temannya itu kemudian mengirimkan lagi ke temannya lain, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita lihat, viral marketing ini sebenarnya bukan mengikuti deret tambah atau deret ukur ya, tetapi dia bukan deret tambah atau deret kali ya. Dulu kita mengenal deret tambah, deret kali gitu ya. Nah, tapi ini adalah deret pangkat, eksponensial ya, bukan lagi deret hitung, deret ukur, tapi deret eksponensial. Karena satu menjadi dua, dua menjadi empat ya, dan seterusnya. Nah, pesan yang disampaikan secara cepat ini dalam media sosial itu ada dua tipe. Bisa dari orang ke orang, bisa dari orang ke komunitas atau ke grup. Wah, kalau sudah grup jelas eksponensial akan terjadi. Namun kalau linear dari orang ke orang, kemungkinan besar masih pada deret kali atau hitung. Nah, karena kita tahu WA ada grupnya gitu ya. Kemudian Facebook sekali kita kirim banyak yang bisa melihat ya, atau Instagram sekali kita posting semua yang memfollow kita bisa tahu, demikian juga dengan Twitter, maka otomatis sesuatu itu bisa menjadi virus yang menyebar secara cepat, deret eksponensial, pangkat.
ya. Nah, intinya adalah emosi. Bagaimana kita membuat seseorang itu tergerak emosinya. Emosi bisa senang, bisa sedih, bisa gembira, bisa khawatir, bisa takut, yang membuat dia, memicu dia, atau merangsang dia, atau men-trigger dia untuk mengirimkannya ke orang lain. Minimal orang-orang yang dia kenal dekat. Oleh karena itulah pelaku viral marketing selalu berpikir keras secara kreatif dan inovatif agar bisa membuat berita otentik, pesan otentik, ya, brosur otentik, gitu, ajakan otentik yang di dalamnya ada unsur surprise, unsur curiosity, keingintahuan, unsur jokes, humor yang lucu-lucu, atau yang membuat orang tersentuh, gitu ya, sehingga bisa menggerakkan emosi dari orang yang mendapatkan berita atau pesan tersebut. Nah, oleh karena itulah maka kita harus paham bahwa seseorang itu dalam hidupnya pasti dikelilingi oleh manusia-manusia lain. Karena manusia tidak hanya makhluk individu, tapi dia juga makhluk sosial. Nah, yang memiliki strong connection, ya itu biasanya kalau kita, misalnya saya, pasti adalah istri, keluarga. Itu kita punya strong connection atau koneksi yang kuat. Karena dia istri saya, dia keluarga saya, dia anak-anak saya, dia ipar saya, dia kakak saya, dia mertua saya, dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau ada sesuatu yang unik itu saya kasih tahu ke mereka dulu. Nah, sementara selama kita menjalankan aktivitas kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pekerja, kita juga pasti punya teman. Nah, teman ada yang teman baik sekali, sahabat seperti keluarga, tapi ada yang sekedar teman. Biasanya teman-teman yang sekedar teman itu memiliki koneksi yang tidak sekuat dengan keluarga atau mitra kita. Jadi itu yang namanya weak connection. Nah, level virality akan sangat tergantung pada weak dan strong connection. Yang pasti saya viralkan dulu ke yang strong connection. Nanti strong connection juga kalau ada waktu, dia akan memviralkan semuanya ke strong connection dari masing-masing orang itu. Nah, weak connection itu biasanya kalau kita sedang santai atau ada waktu lebih gitu ya, baru saya kasih ke weak connection. Tapi kalau strong connection itu biasanya seketika langsung saya kirimkan. Kalau menunda pun tidak menunda terlalu lama, karena saya ingin orang dekat saya segera tahu yang saya dapatkan. Nah, oleh karena itulah, maka untuk bisa membuat sesuatu viral, ada ilmunya yang dikatakan sebagai viral marketing. Dalam ilmu viral marketing tersebut, pertama kita harus tahu dulu apa tujuan dari kita melakukan marketing itu. Apakah ingin supaya orang lain tahu mengenai produk atau layanan kita? Apakah supaya orang tahu mengenai brand kita? Apakah ingin supaya orang lain mau melakukan yang kita inginkan? Atau mungkin kita ingin create the demand, menciptakan kebutuhan, ya apa objektifnya? Nah, objektif itu akan menentukan siapa target audiensnya, siapa yang ingin kita ubah. Kalau kita sudah tahu target audiensnya, kita tahu karakteristik mereka, mari kita bikin strategi marketing yang pas, ya. Pesannya seperti apa, ya, yang mau kita advertisingkan. Sosial media apa yang akan kita butuhkan? Karena ada ratusan sosial media yang dikenal di dunia ini, bahkan ribuan sekarang ini. Kemudian bagaimana kita mencoba menggapai mereka, target audience tadi. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengukur sukses atau tidaknya kita. Kalau pesannya sampai tapi biasa-biasa saja, mungkin itu bisa tidak dikatakan sukses. Karena viral marketing itu sangat menghitung kuantitatif. Seberapa besar orang yang sudah melihat pesan kita, mendengar pesan kita, mengakses pesan kita dalam waktu yang relatif singkat. Itulah yang namanya viral, menyebarkan virus secepat mungkin berita berkaitan dengan berita message yang kita buat. Itulah pendahuluan mengenai viral marketing. Terima kasih.